Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Allah, pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 38. Kita mau membaca satu bagian, yaitu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama. Keluaran 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat pertama saya membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Membuat bencana korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduknya pada tempat Tuhan, tanduknya itu dibuat sebelah dengan mezbah itu, dan sesungguhnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah perkara itu kisi-kisi, yakni jalan-jalan tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai sebelah tinggi. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan sesungguhnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat pembuatan dari mezbah pembakaran ini selalu ada ya, yang sama dengan tabut itu juga ada gelang-gelang yang dibuat ya di 4 sisi. Nah, tujuannya supaya ada dimasukkan nanti kayu untuk mengangkat. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Karena mereka sedang dalam perjalanan, sewaktu-waktu tiang api bergerak, mereka harus bongkar kemah suci dan mereka harus berangkat. Jadi tempat itu harus selalu mereka bawa kemanapun mereka pergi. Nah, setelah sampai di satu tempat, mereka kan di mana tiang api dan tiang awan berhenti, berarti mereka harus berhenti di sana. Selama beberapa waktu mereka berhenti di satu tempat, harus ada penyembahan kepada Tuhan. Ibadah harus jalan dan semua peralatan harus digunakan. Nah, salah satunya adalah mezbah bakaran itu ya. Nah, di ayat pertama dikatakan dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran itu tempat ya di mana imam akan mengorbankan ya binatang ya sebagai korban bakaran. Nah, tempatnya mezbah bakaran ketika umat itu akan masuk ke kemah suci, jadi dia masih di luar ya, tidak di dalam kemah suci, di luar. Jadi orang mau masuk harus ada mezbah korban bakaran dulu, harus lewati mezbah korban bakaran, artinya harus mengorbankan sesuatu. Jadi ini juga melambangkan bahwa secara jasmani mereka harus mentahirkan diri, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan mereka dengan cara ada mengorbankan binatang di sana, dan darahnya binatang itu juga nanti akan dipercikan ya baik ke mezbah itu. Nah, untuk menyucikan atau membersihkan umat yang akan masuk beribadah ya. Jadi sebelum masuk dalam ibadah di ruang atau masuk ke kemah suci, harus ada pentahiran, harus ada pembersihan diri dulu, harus ada penyucian. Nah, prinsipnya adalah ketika kita masuk dalam ibadah ya, kita haruslah ya menguduskan diri.
Nah, artinya kita sedang menghadap Allah yang Maha Kudus, kita pun haruslah dalam keadaan kudus. Nah, apakah masih tetap diberlakukan mesbah korban bakaran pada saat ini gereja masa kini? Tentu tidak. Nah, karena apa? Fungsi daripada mesbah bakaran tadi, tempat mengorbankan binatang, tidak perlu lagi karena korban yang sempurna yaitu Yesus Kristus sudah ada, sudah selesai. Yesus sudah menggantikan kurban-kurban yang seharusnya ada di mezbah itu. Nah, karena tidak perlu lagi kurban bakaran atau korban binatang yang harus dikorbankan di atas mezbah itu, maka mezbah tidak perlu lagi mezbah korban bakaran, ya. Bukan berarti kita nggak perlu ya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Iya, tetap kita ketika beribadah ada persembahan itu bukan lagi untuk menguduskan kita, menyucikan kita atas segala dosa. Bukan. Jadi ada pemahaman yang keliru. Oh, kalau 1 minggu ini saya berdosa, saya datang kepada Tuhan, saya akan kasih persembahan saya untuk menutupi dosa-dosa saya, untuk mentahirkan saya. Itu salah, keliru. Nah, karena kita sudah percaya Yesus dan fungsi daripada mezbah korban bakaran itu tidak perlu lagi, karena di atas mezbah korban bakaran itu harus ada korban atau harus ada binatang. Nah, itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi tidak perlu lagi ada binatang untuk dikorbankan untuk menghapus segala dosa kita supaya kita suci. Tetapi itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Kemudian untuk kita memberikan korban persembahan kita itu bukan korban persembahan untuk ya melayakkan kita di hadapan Allah, bukan, tetapi sebagai rasa ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah, sukacita kita karena kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dilayakkan di hadapannya. Nah, secara khusus kita sudah memperoleh keselamatan itu, dosa-dosa kita telah diselesaikan. Kalau umat Israel pada masa perjanjian lama, ya tiap kali mereka melakukan dosa, berbuat dosa, dan setiap kali mereka menghadap Allah dalam ibadah, maka harus ada korban bakaran di mezbah. Jadi mezbah ini sangat penting untuk layaknya mereka menghadap Tuhan, ya, bagi umat pada saat itu. Dan mezbah itu harus selalu mereka bawa kemanapun mereka berada. Ketika mereka bepergian, ya sudah, ini konteksnya dalam perjalanan ya menuju tanah perjanjian. Jadi selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, pindah-pindah tempat, selalu mezbah itu dibawa. Ya, dapat bagi kita boleh dikatakan ya kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, jangan lupa kepada Tuhan. Jangan lupa beribadah. Amin. Dimanapun kita berada, ingat ya, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Ya, dosa-dosa kita. Jadi mezbah plus korban bakarannya untuk melayakkan manusia itu di hadapan Allah sudah selesai. Jadi kita layaklah bersyukur kepada Tuhan. Layaklah ya memuji, memuliakan Dia. Bahkan kalau kita lihat nanti dana-dana yang harus dibutuhkan. Kalau dalam perjanjian lama berapa harga binatang, ada korban pagi, korban petang mereka harus korbankan, ya berapa harganya, ya kemudian hitung saja kalau 1 bulan berapa binatang yang harus mereka korbankan, jadi berapa dananya. Kemudian bagaimana kalau kita saat ini dalam ibadah, berapa korban kita, persembahan kita ke gereja. Ya, jadi kalau kita mau mengerti ya bagaimana menghargai ya karya Allah ya di dalam hidup kita, coba kita melihat dalam perjanjian lama ya, seseorang supaya layak di hadapan Tuhan ketika mereka mau masuk ke kemah suci itu mereka harus melalui mezbah korban bakaran dulu, harus mengorbankan binatang dulu, korban pagi dan korban petang. Jadi nilainya sangat tinggi sekali. Nah, berarti kalau kita saat ini dalam memberi persembahan kita kepada Tuhan saat ibadah sangat kecil sekali.
sesungguhnya kita kurang memahami ya arti dari pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kurang memahami ya seberapa besar seharusnya kita korbankan di mezbah korban bakaran itu. Ya. Nah, kalau kita mau mengerti benar-benar dari segi biaya yang harus kita gunakan dalam ibadah, melihat perjalanan bangsa Israel ini dalam PL, mereka harus korbankan binatang itu sangat tinggi ya, berarti kita sangat bersyukur sekali ya. Tidak lagi seperti itu ya pengeluaran kita untuk datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tetapi bukan berarti wah kalau begitu ya kasih aja sekedarnya. Tidak. Prinsip adalah tetap harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi korban kita ya haruslah yang terbaik. Ya, beberapa waktu yang lalu seorang bapak berkata di gereja, bagus sekali ya. Wah, kita ini sudah diberkati Tuhan. Masa persembahan kita hanya sekian? Datang kepada Tuhan beribadah, menikmati berkat-berkatnya. Loh, kok kita hanya kasih persembahan hanya sekian? Hanya angka kecil disebutnya. Jangan begitu. Ini sudah diberkati. Haruslah kita memberi persembahan yang terbaik. Dan memang prinsip begitu ya. Bukan masalah berapa jumlahnya, tetapi yang terbaik. Ingat, ketika ada orang yang punya uang banyak, ya katakan konglomerat itu kasih persembahan, angkanya besar, tetapi kemudian ada seorang janda miskin, ya hanya sepeser duitnya, hanya sedikit sekali. Ya, Yesus bertanya, mana persembahan yang terbaik? Ya, dan Tuhan katakan ini, yang janda miskin ini. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya, dia memberi semuanya, hanya itu uangnya, yaitu yang dia persembahkan. Ya, berarti kalau konglomerat tadi mengikuti teladan dari orang miskin tadi, janda miskin tadi, berarti persembahannya itu nggak ada apa-apanya tadi, angka yang besar tadi sebenarnya nggak ada masalah itu, nggak ada setengah dari hartanya, nggak ada. Seperempat pun tidak ada, itu hanya bukan 1/1000 dari apa yang dia punya. Jadi sangat kecil, yang ini 100%, yang ini 1/1000-nya dikasih. Jadi persembahan orang kayak tadi sangat kecil sekali. Dia nggak mengerti arti korban bakaran di mezbah itu, ya dia tidak paham mezbah korban bakaran itu mestinya dananya harus besar banget nih. Tapi setelah diselamatkan, kematian Yesus di kayu salib itu tidak perlu lagi kita ada korban bakaran. Ya, masa kita memberi persembahan kita hanya 1/1000, sementara yang janda miskin ini 100% ya dari kekurangannya, jadi semua yang dimiliki. Nah, prinsip seperti itu. Jadi kita harus memperbaharui ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan layak menerima yang terbaik. Amin. Jadi kita harus lakukan yang terbaik. Kiranya dalam setiap perjalanan hidup kita, kemanapun kita berada, jangan lupa kepada Tuhan, ingat akan Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Dia, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Dan pada saat kita beribadah, sebagai ungkapan syukur kita ketika kita memberikan persembahan kita, berilah persembahan yang terbaik, dan dalam kekudusan memberi dengan sukacita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari terus kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Bersyukur atas karya Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita layak datang kepada Bapa, menghadap Bapa, berdoa, ya, dan percayalah, ya, kita dilayakkan oleh Tuhan ketika kita datang kepadanya untuk meminta segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian sebelum kita naikkan doa-doa kita.